pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Keadaan fisik wilayah Indonesia. Indonesia dapat dilihat dari kondisi geologi, kondisi muka bumi, dan kondisi iklim. Kondisi geologi berbicara tentang lapisan pembentuk bumi, struktur tanah, dan struktur batuannya. Kondisi muka bumi merupakan penglihatan permukaan bumi yang dilihat dari luar, maka di situ akan tampak pantai, dataran rendah, dataran tinggi, bukit, perbukitan, gunung, dan pegunungan, dan yang lain-lain. Kondisi iklim. Secara umum, iklim Indonesia dipengaruhi oleh iklim muson, iklim laut, iklim tropis. Unsur-unsur pembentuk iklim diantaranya ada awan, angin, sinar matahari, kelembaban udara, dan curah hujan. Mari kita lihat peta geologis Indonesia. Berdasar peta geologis Indonesia, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudra Indo-Australia, lempeng benua Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng-lempeng ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga timbul gesekan dan pergeseran tanah. Hal inilah yang menimbulkan gempa bumi tektonik. Pengaruh tektonik ini juga akan memunculkan tanah longsor dan gempa bumi di dasar laut yang menimbulkan gelombang besar yang kita kenal dengan tsunami. Pergeseran tanah karena pergerakan lempeng di sebelah barat Sumatera sebesar 6,8 cm per tahun, sedangkan di sebelah selatan Pulau Jawa ada 7,5 cm per tahun, dan yang paling besar adalah di lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng benua Australia sejauh 12 cm per tahun. Kita tahu bahwa Indonesia juga dilalui oleh jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediteran di kawasan Asia dan Sirkum Pasifik di sekitar Papua, Halmahera, Filipina, dan Jepang. Disitulah kita kenal yang namanya Ring of Fire atau cincin api. Mari kita lihat tentang pegunungan. Jalur-jalur pegunungan dapat dilihat di peta. Banyakkan gunung-gunung api berada di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Halmahera. Itu yang disebut dengan jalur Mediteran. Sedangkan kawasan Papua, Halmahera atau Maluku Utara, Sulawesi Utara, Filipina, dan nanti sampai Jepang itu jalur Pasifik. Keuntungan dan kerugian dari letak geologis Indonesia. Keuntungannya, Indonesia banyak tempat wisata pegunungan. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kulit bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. 2. Tanahnya subur, cocok untuk pertanian karena pengaruh gunung api. Banyak terdapat sumber daya tambang dan mineral. Gunung meletus selain menimbulkan bencana dapat juga menjadi daya tarik wisatawan pasca bencana. Apa kerugiannya? Kerugian dari pengaruh geologi adalah Indonesia rawan terjadi gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa bumi vulkanik disebabkan aktivitas vulkan atau kegunung apian. Terjadinya tanah longsor. Ini terjadi karena pergerakan tanah akibat pergeseran tanah, baik adanya pengangkatan tanah atau amblesnya tanah. Gunung meletus menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit karena ini aktivitas vulkanik. Tsunami terjadi jika gempa ada di dasar laut yang menimbulkan gelombang yang besar. Bagaimana bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia? Sebelum kita bicara bentuk muka bumi Indonesia, mari kita lihat dulu. Indonesia berbentuk kepulauan yang terdiri atas 17.580 yang diberi nama baru 16.056 pulau. Sedangkan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak adalah Kepulauan Riau
yaitu 2.408 pulau. Luas wilayah Indonesia 5.198.250 km persegi. Luas daratannya 1.919.440 km persegi dan luas lautannya 3.273.810 km persegi. Jadi perbandingan luas daratan dan lautan adalah 2:3. Tentang letak geografis Indonesia. Secara geografis, dari peta untuk melihat bentuk-bentuk muka bumi, pulau-pulau di Indonesia di peta diwarnai hijau, kuning, oranye, dan coklat. Nah, warna-warna itu mewakili daerah ketinggian. Nah, warna kuning untuk dataran rendah, warna hijau untuk perbukitan, warna oranye untuk dataran tinggi, dan coklat untuk pegunungan. Maka sekilas dengan melihat pulau dengan warna semacam itu kita bisa menduga, oh daerah sana pegunungan atau perbukitan atau daerah dataran rendah. Ini adalah pegunungan. Di daerah pegunungan sering sekali terdapat jalur-jalur pendakian. Kemudian ini adalah perbukitan. Di daerah perbukitan ini sering ditanami tanaman kayu keras atau pohon-pohon. Kemudian perbukitan. Daerah perbukitan ini sering ditanami sayur-mayur dan buah-buahan, atau kita juga kenal kawasan puncak. Dan ini terakhir adalah dataran rendah. Dataran rendah ini sering digunakan untuk lahan sawah, perkotaan, pelayanan jasa, dan pusat-pusat pemerintahan kota kebanyakan ada di dataran rendah. Pengaruh bentuk muka bumi. Bentuk kepulauan menyebabkan wilayah Indonesia terpisah antar pulau. Akibatnya di Indonesia muncul beraneka macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan keanekaragaman budaya lainnya. Penduduk antar pulau saling melengkapi dan saling bekerja sama. Muncul beraneka macam jenis pekerjaan sesuai bentuk muka bumi, nelayan, petani, penambang, pemandu wisata, dan lain-lain. Gunung dan pegunungan dimanfaatkan untuk wisata, menghasilkan kayu untuk mebel. Daerah kehutanan, bukit dan perbukitan biasanya untuk daerah perkebunan. Dataran tinggi digunakan untuk pertanian buah dan sayuran. Dataran rendah untuk pertanian lahan basah, perkotaan, perdagangan, dan pelayanan jasa. Sedangkan pantai selain menghasilkan ikan, lalu lintas barang antar pulau juga sebagai tempat wisata yang menarik. Pengaruh negatif dari bentuk muka bumi. Yang pertama, bentuk muka bumi yang kasar, banyak gunung dan perbukitan akan memisahkan antar desa dan sulitnya melakukan mobilitas sosial karena terbentur masalah jalan. 2. Memunculkan persaingan antar wilayah, ada desa maju, desa tertinggal, dan desa terisolir. Kurang meratanya pembangunan karena terbentur kondisi wilayah. Terganggunya komunikasi lewat internet, jaringan televisi karena kondisi muka bumi yang bergelombang. Kurang lancarnya pengiriman bahan baku untuk dipasarkan ke kota. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia beriklim muson. Mengapa? Karena kita terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ciri-cirinya, angin bertiup berubah arah setiap 6 bulan sekali dan dilalui angin muson barat yang bersifat basah menyebabkan hujan dan angin muson timur yang bersifat kering menyebabkan kemarau panjang. Musim transisi dari penghujan ke kemarau disebut musim maring, sedangkan transisi dari kemarau ke penghujan disebut musim labuh. Pengaruh iklim muson, Indonesia mengalami musim kemarau yang menyebabkan kekeringan dan musim penghujan yang menyebabkan banjir. Perubahan cara bercocok tanam bagi petani juga dipengaruhi oleh musim. Pada zaman lampau, pengaruh iklim ini menyebabkan terjadinya perpindahan nenek moyang dan membantu dalam pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Perhatikan peta. Peta di atas adalah
terjadinya angin muson barat dan angin muson timur. Perhatikan warna arah angin. Warna merah itu adalah angin muson barat. Angin ini bertiup dari atas Samudra Pasifik menuju ke barat. Setelah melalui daerah Khatulistiwa akan berbelok arah ke arah timur menuju ke benua Australia. Sifat angin adalah basah dan di Indonesia musim hujan. Sedangkan angin timur berasal dari dataran benua Australia, bersifat kering menuju ke arah barat Indonesia dan kemudian berbelok arah di utara Khatulistiwa menuju Samudra Pasifik. Sifat angin adalah kering dan Indonesia mengalami musim kemarau. Terjadi pada bulan Maret sampai Oktober, sedangkan penghujan pada bulan Oktober sampai dengan April. Indonesia beriklim tropis. Kenapa tropis? Karena Indonesia berada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dalam iklim matahari masuk daerah tropis karena terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Indonesia juga dilalui garis 0 lintang 0 atau garis khatulistiwa. Panjang garis lintang Indonesia adalah 17. Akibat dari letak dari iklim tropis, suhu di Indonesia selalu tinggi sekitar 27 derajat Celcius. Indonesia mendapat matahari sepanjang tahun. Segala macam tanaman dan hewan dapat berkembang dengan baik. Orang Indonesia cepat lelah karena panas. Mereka suka berpakaian yang tipis-tipis. Indonesia sering dilanda kekeringan dan kebakaran hutan. Itu semua karena pengaruh cahaya matahari sebagai ciri khas iklim tropis. Indonesia beriklim laut karena wilayah Indonesia berbentuk kepulauan. Akibatnya, suhu udara yang tidak terlalu panas pada waktu malam dan pada waktu malam tidak terlalu dingin. Pengaruh laut ini dapat berpotensi menimbulkan hujan. Demikian yang bisa saya berikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan menambah materi yang lain untuk memperkaya ilmu kalian. Selamat pagi.